Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Di dalam Al-Quran ada salah satu surat bernama Ar-Rum yang berarti bangsa Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Bangsa Rum adalah suatu bangsa yang beragama Nasrani dan mempunyai kitab suci, sedangkan bangsa Persia beragama Majusi yang menyembah api dan berhala. Kedua bangsa itu saling berperang. Pada saat itu bangsa Rum dikalahkan oleh bangsa Persia. Ketika kabar kekalahan bangsa Rum oleh bangsa Persia terdengar, kaum musyrikin di Makkah menyambut gembira karena mereka berpihak kepada musyrikin Persia, sedangkan kaum muslimin di Madinah berduka cita karena hal itu. Kemudian untuk menghibur kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu sesuai ayat tersebut. Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah kekalahan itu, maka bangsa Rum akan mengalami kemenangan dalam beberapa tahun. Dalam suatu riwayat disebutkan dalam 9 tahun ke depan. Dan janji Allah adalah pasti. Dalam beberapa tahun kemudian, bangsa Rum dapat mengalahkan bangsa Persia. Dengan kejadian tersebut, nyatalah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, serta kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman, umat Islam akan bersekutu dengan Romawi. Siapakah Romawi tersebut sekarang ini? Kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadis di atas adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman yang memberikan petunjuk bagi kita bahwa umat Islam yang berjalan di atas jalan yang benar di akhir zaman nanti adalah mereka yang bersekutu dengan Romawi. Dajjal dan pasukannya tentu mengetahui keberadaan hadis ini, sehingga dapat dipastikan mereka melakukan segala cara untuk mengaburkan siapakah Romawi yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Ada dua pendapat di kalangan ulama khalaf mengenai siapakah bangsa Rum yang ada di akhir zaman nanti. Pendapat pertama menyatakan bahwa bangsa Rum adalah Amerika Serikat dan Eropa Barat yang menganut Katolik Roma dan Kristen Reformasi atau Protestan. Pendapat kedua adalah Rusia atau bangsa Rus. Jika merujuk pada pendapat para ulama yang menekuni eskalatologi Islam, maka kemungkinan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai bangsa Rum tidaklah cocok. Sejak terbentuknya negara-negara Eropa hingga terbentuknya Amerika Serikat dan Israel, bangsa-bangsa inilah yang selalu memerangi Islam hingga kini. Bahkan dikatakan Yajud dan Ma'jud berada di kelompok ini. Satu-satunya kemungkinan bangsa Rum itu adalah Rusia. Rum dalam Al-Quran mudah untuk diidentifikasi. Itu adalah gereja Kristen Ortodok Timur yang mendirikan kekaisaran Bizantium dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Rasulullah SAW mengatakan, kalian akan bersekutu dengan Rum. Kekaisaran Bizantium telah menghilang hari ini, tapi gereja Kristen Ortodok Timur tidaklah lenyap. Pertanyaan berikutnya, di manakah kita bisa menemukan kaum Rum saat ini? Atau di mana gereja Kristen Ortodok Timur saat ini berada? Jawabannya adalah di Rusia. Telah bersabda Rasulullah SAW, kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, salib telah menang. Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya, lalu ia mendorongnya dan jatuh. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Lalu siapa musuh yang akan diperangi oleh koalisi Muslim dan Rum ini? Musuh pertama adalah negara-negara Arab yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Kemungkinan yang dimaksud adalah Jazirah Arab secara keseluruhan, di mana di dalamnya termasuk pembebasan Irak, pembebasan Makkah dan Madinah dari Saudi, hingga penggempuran negara-negara Arab lain yang juga menjadi sekutu Amerika Serikat seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Mesir. Selanjutnya musuh kedua dari koalisi Muslim dan Rum ini adalah Persia. Saat ini Persia atau Iran masih menjadi koalisi Rusia.
Namun di akhir zaman koalisi itu akan pecah hingga negeri Iran runtuh karena serangan koalisi Muslim dan Rum. Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Dan kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim. Namun yang perlu digarisbawahi, umat Islam hanya berdamai sementara saja dengan bangsa Rum ini. Hingga kemudian bangsa Rum berkhianat, kemudian umat Islam akan berperang dengan bangsa Rum dan sekutunya. Sungguh Rum benar-benar akan memasuki Syam selama 40 hari. Tidak ada yang selamat selain Damaskus dan Amman. Hadis riwayat Abu Daud. Setelah Rum ditaklukkan, kemudian kaum muslimin menaklukkan Turki tanpa peperangan. Setelah Turki ditaklukkan, maka keluarlah Dajjal. Kemudian terjadi perang Ya'juj Ma'juj atau Armageddon antara kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi melawan Dajjal yang disokong oleh pasukan Ya'juj Ma'juj. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan adalah milik kami. Wallahu a'lam bishawab.